Hai, back with me again. It's been a long time ya. Aku nggak pernah bikin lagi video. Tapi kali ini aku mau devote time lagi khusus untuk bikin video dan share ke kalian semua tentang cara mudah belajar farmakologi dalam keperawatan. Jadi gimana sih cara-cara supaya kita mudah ngapalin obat-obat, gimana caranya supaya kita mudah ngapalin efek sampingnya, dan yang paling penting karena kita perawat, jadi harus ada nursing consideration-nya atau pertimbangan keperawatan yang harus dilihat di sana. Nah, dulu banget sekitar 4 tahun yang lalu, mata kuliah farmakologi nursing itu established sebagai satu mata kuliah dalam kurikulum sarjana keperawatan. Sekarang lain cerita. Di kurikulum yang baru ini, kurikulum pendidikan tinggi, ya, perguruan tinggi atau KPT yang berbasis KKNI itu mengintegrasikan farmakologi ke dalam satu mata kuliah, yaitu ilmu dasar keperawatan. Nah, makanya itu kayaknya waktu mahasiswa keperawatan untuk belajar menguasai obat-obatan tersebut itu jadi lebih pendek, sehingga untuk belajarnya itu mungkin hanya makan waktu sekitar 6 jam. Itu menurutku kayak impossible gitu bagi mahasiswa untuk memasteri pelajaran tersebut. Oleh karena itu aku mau share dulu ke teman-teman cara mudahnya, semoga ini bisa bantu kalian. Selain kalian harus punya motivasi internal dulu kalau memang aku niat untuk belajar topik ini. Oke, let's check this out teman-teman. Jadi, hal pertama yang harus kita sadari itu kita harus tahu apa sih selama ini yang bikin kita salah di dalam belajar. Penyebabnya itu sebenarnya simple, ada dua, yaitu yang pertama kita salah strategi belajar, yang kedua kita tuh salah menentukan waktu belajar kita kapan. Mungkin teman-teman dulu zamanku ya suka nanya ke teman-teman yang memang mungkin juara kelas, gimana sih caranya kamu belajar? Tapi sebenarnya tipe orang itu berbeda-beda di dalam mereka belajar. Maksudnya jam biologisnya sudah berbeda antara orang satu dengan orang yang lainnya. Ada orang yang benar-benar on fire banget untuk bisa nerima informasi serta menyerap informasi itu saat pagi-pagi banget, saat subuh. Tapi ada orang yang memang bisa melakukan hal tersebut saat sudah tengah malam, situasi sudah tenang, sehingga tingkat konsentrasi seseorang itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus menemukan pace diri kita masing-masing dulu, menemukan gimana sih kita belajar, waktu yang tepat itu kapan sih, dan strategi yang paling bagus itu apa sih. Nah, kamu harus memahami dulu diri kamu. Kita nggak bisa nanya dengan orang lain, tapi ternyata kita nggak bisa adjust atau nggak bisa ngikutin gaya belajarnya orang tersebut. Karena dia sudah punya pace sendiri, dia sudah bisa menentukan irama belajarnya seperti apa. Sedangkan kamu harus bisa menentukan irama belajarmu seperti apa. Selain ya tadi aku ngomong motivasi internal lagi, kamu harus menentukan atensi kamu harus menentukan fokus kamu, dan kamu memang harus bisa menghindari diri dari yang namanya procrastination atau penghentian terhadap sesuatu yang memang kamu mau fokuskan saat itu. Nah, misalnya saat itu aku memang mau fokus belajar, dan saat itu memang otakku sedang memiliki tingkat optimalisasi yang baik. Oleh karena itu, aku harus menghindari hal-hal yang mungkin mendistraksi aku. Misalnya sosial media atau hal-hal lain. Mungkin keluarga ataupun orang tua bisa mengerti kok, bisa paham kalau memang kamu memang devote time untuk belajar. So, yang paling penting adalah kamu harus menentukan strategi belajar kamu sendiri, dan kamu harus menentukan waktu yang paling terbaik saat kamu belajar. Harus pahami itu semua datang dari kamu, dan disitulah startnya. Nah, jadi jangan sampai salah lagi teman-teman. Ngikutin tips orang lain ternyata nggak berguna buat kamu. Kamu mungkin bisa copy itu dan merubah jam biologis kamu, oke bisa. Tetapi itu akan lebih sulit dibandingkan kamu sendiri yang menemukan irama yang memang datang dari dirimu sendiri. Oke, itu tips yang pertama. Next, yang aku saranin adalah kamu harus mengingat setiap sufiks ataupun prefix dari obat-obat yang memang mau kamu pelajari saat itu. Maksudnya, prefix itu adalah kalimat pertama dari obat itu. Sedangkan sufiks adalah kalimat terakhir dari obat itu. Percaya deh teman-teman, ada beberapa tipe golongan obat, misalnya kayak beta blocker.
beta blocker itu adalah obat-obat untuk kardiovaskular atau obat-obat untuk aliran darah, sirkulasi darah dengan jantung, dan kaitannya ini dengan hipertensi, penyakit hipertensi. Nah, beta blocker ini akhirannya atau sufiksnya itu ada kata olol, kayak propanolol, nadolol, lalu metoprolol. Nah, itu ingat kata terakhirnya olol-olol. Nah, kalau memang ada kata-kata olol berarti langsung ingat, oh itu beta blocker. Dan selain itu dia punya efek samping yang sama, yaitu untuk menurunkan heart rate atau menurunkan irama jantung. Jadi denyut jantungnya tuh nggak terlalu cepat. Nah, ingat itu beta blocker. Nanti aku akan berbagi lebih banyak lagi tentang sufiks dan prefix ini, sehingga kalian akan lebih mudah di dalam menghafalkan obat-obat. Dan selanjutnya yang kedua, kalian harus bikin jembatan keledai. Nah, bahasa kerennya orang-orang itu ngomongnya dengan mnemonik. Nah, jadi jembatan keledai ini adalah kata-kata yang akan membantu kalian mengingatkan itu dengan hal yang mau kalian ingat. Kayak tadi, beta blocker. Oh, obatnya berakhiran dengan olol. Ingat aja kata tolol. Nah, ya memang sih konotasinya negatif, tetapi itu kan intinya bisa bantu kalian untuk mengingat sesuatu atau jembatan keledainya. Oh, berarti semua obat-obat yang berakhiran olol itu sebenarnya golongan atau kelas terapi dari beta blocker, yaitu obat kardiovaskular yang fungsinya setiap kali mungkin orang panggil tolol langsung denyut jantungku drop turun. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa membantu aku menghubungkan ke sana. Nah, aku akan bantu teman-teman di sini. Nah, jadi intinya itu, teman-teman ingat dulu sufiksnya, prefiksnya, lalu membantu untuk mengaitkan sufiks dan prefiks itu dengan jembatan keledai. Nanti aku akan kasih share di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan tadi kan kita ngomong tentang sufiks, sekarang kita ngomong tentang prefiks, di mana kalimat depannya atau kata depannya, misalnya kayak kelas terapi antibiotik cefalosporin, golongan cefalosporin. Nah, kata depannya antibiotik itu prefiksnya adalah cevo, kayak cefotaxim dan teman-temannya. Nah, ingat aja itu adalah tipe-tipe jenis antibiotik dari cefalosporin. Nah, gitu. Itu bentuk dari prefiks. Jadi aku akan jelaskan ini nanti lebih dalam sebagai gambaran garis besar aja, supaya kalian nggak menganggap farmakologi itu sulit untuk dihafalin, tapi sebenarnya bisa. Kita bisa bentuk jembatan keledai. Apa sih anggapan utama dari jembatan keledai itu? Karena kita percaya ingatan manusia itu terbagi jadi dua, ada ingatan yang alami dengan ingatan yang dibuat. Ingatan alami itu dimana orang memang pada dasarnya sudah memiliki daya tangkap yang cepat, sehingga mudah banget dia untuk mengingat sesuatu, dan golden periodnya itu biasanya memang pada usia-usia seperti usia anak-anak gitu. Mereka mudah banget untuk mengingat sesuatu gitu. Tetapi saat sudah beranjak semakin dewasa, kita belajarnya nggak lagi dengan cara mengingat, tetapi untuk lebih memahami. Dan oleh karena itu, jembatan keledai ini membantu kita membuat ingatan buatan supaya kita bisa menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya. Oke, next untuk tips berikutnya. Selanjutnya, tips berikutnya adalah membuat flashcard. Mudah banget kok bikin flashcard ini buat teman-teman untuk mengingat. Kalian tinggal ambil sepucuk kertas, terus setelah itu kalian tulis, dan tulis lagi di bagian belakangnya. Misalnya di depannya itu aku mau nulis tentang nama obatnya, terus mekanisme aksinya apa, lalu efek sampingnya apa, lalu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam keperawatan itu apa. Nah, itu kalian tulis depan belakang. Nah, lagi bikin lagi obat berikutnya sampai banyak. Dan setelah itu mungkin kalian bisa bolongin di atasnya dan bikin bundle. Nah, jadi kalian bisa baca itu setiap saat, kapan aja kalian mau mengulang flashcard itu. Bahkan kalian bisa jadiin kuis dengan teman-teman kalian. Nah, jadi kalian bisa bawa teman kalian sambil ngomong, ayo kita main farmakologi, kenal-kenalan obat-obatan, ini mekanisme aksinya apa. Nah, jadi kita bisa make fun gitu selama kita belajar farmakologi, asal niat. Kalau nggak niat ya udah, nggak jadi deh untuk bikin flashcardnya itu. Kalian bisa main kuis-kuisan dengan teman kalian. Dan selain itu, selain kalian punya flashcard, atau kalian nggak mau rempong, nggak mau bikin flashcard, bikin time consuming gitu, ya udah kalian miliki buku.
buku itu di dalam itu sudah menjelaskan tentang nama obatnya, tentang kelas terapinya apa, mekanisme aksinya bagaimana, tentang efek sampingnya seperti apa, nursing considerationnya seperti apa. Dan temukan satu buku yang memang klop banget dengan kalian. Kalau misalnya sekarang sih mahasiswa keperawatan biasanya masih pakai buku tentang panduan mengenal obat-obatan, atau enggak mahasiswa keperawatan milih pakai MIMS atau enggak pakai DOI atau daftar obat di Indonesia. Oke, di situ. Ya, next adalah yang aku bilang tadi, kita berbagi dengan teman. Kita bisa ngajarin teman, kita bisa make fun dengan mengingat nama obat-obat, kita bikin kuis dengan teman kita yang memang punya satu misi dengan kita untuk menghafalkan obat. Gitu. Lalu intinya jangan pernah menyerah. Sekalipun itu sulit untuk dihafalin, pasti selalu ada jalan. Karena biasanya seiring dengan berjalannya waktu, kita akan sangat familiar dengan obat-obatan, terutama kalau seandainya kita sudah mulai melakukan praktik atau bersentuhan langsung dengan pasien. Oke, jadi belajar itu harus selalu berkesinambungan. Jangan sampai aku sudah dikasih materi yang seperti ini, aku akan melupakan aja, minggu depan lagi deh aku belajar. Nah, bagusnya setelah diberikan informasi, kalian langsung menanamkan itu di dalam pikiran kalian. Oke, aku mau langsung belajar deh setelah ini, bukannya aku harus belajar saat ada mood. Intinya, paksa diri kalian juga kalau memang kalian mau belajar. Niat itu harus selalu datang dari diri sendiri. Ya, mudah aja kok sebenarnya. Semuanya, semua mahasiswa keperawatan, semua mahasiswa kesehatan mengikuti proses ini. Jadi, kalian juga ada di tahapan yang sama dengan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, aku share hal ini ke kalian untuk membantu kalian, memberikan sarana, memberikan tips dulu sebelum kita mengenal obat-obatan berikutnya. Nanti di part berikutnya, aku akan bagikan jembatan keledai tadi dengan prefix dan sufiksnya supaya teman-teman bisa mudah mempelajari tentang obat-obatan dan farmakologi itu sendiri. Oke, I'll see you in the next video. Ciao dari Inisdo.